Kita satukan hati kita, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik. Kami bersyukur di saat pagi hari ini Tuhan. Kami masih boleh mengalami kebaikan-Mu dan mendapatkan hak untuk hidup pada pagi hari ini Tuhan. Kesehatan kami di grup ini Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap kasih-Mu. Roh Kudus-Mu menyinari kami Tuhan. Membalut bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Supaya setiap hak penghalang untuk kami berkomunikasi dengan-Mu akan kami tolak dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, urapan-Mu terjadi atas hamba-Mu yang menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan untuk menabur firman-Mu di pagi hari ini. Kekuatan yang turunnya dari surga menjadi bagian kami. Kesatuan hati kami Tuhan, kami serahkan kehadirat-Mu menjadi persembahan yang hidup. Ini penyembahan kami di pagi hari ini Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, dalam Yesus kami bersehati. Amin. Firman Tuhan yang menjadi perenungan untuk kita di pagi hari ini, yang diangkat dari Kisah Para Rasul 20, dari ayat 31 sampai ayat 38. Kisah Rasul 20, 31 sampai 38. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus, mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantarkan dia ke kapal. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Tema yang telah disiapkan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Selamat pagi, shalom untuk semua ladies-ladiesnya Kristus. Ya, shalom Ibu. Ya, terima kasih. Salam dingin dari Karo, dari tanah Karo. Cuaca sangat dingin, ini beku ibu-ibu. Tapi kita sangat sukacita, Roh Kudus telah membakar semangat kita untuk bisa mengalahkan dingin ini. Di pertemuan kita sekarang ini yang bukan secara kebetulan, saya teringat tentang firman Tuhan di Markus 16, perempuan-perempuan yang melayani Yesus. Ketika di pagi benar, mereka berangkat dan yang telah membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur Yesus. Di saat itu mereka berpikir di tengah jalan bagaimana menggulingkan batu yang menutupi kuburan itu. Demikianlah halnya dengan kita. Sangat berjuang untuk pagi ini boleh bersekutu, boleh bersehati. Saya aja tadi malam tak pernah mati lampu di rumah kita, tiba-tiba terblokir. Saya harus pindah cari rumah lain. Dan ini lagi tidak di rumah kita, pergi ke rumah tempat lain. Berjuang untuk bisa bersekutu. Dan juga hujan deras, cuaca buruk, angin kencang, saya takut signal terganggu, tapi ternyata tidak. Dan saat pagi tadi lagi kita harus berjuang juga, ya, menggulingkan batu yang menutupi kuburan untuk bisa kita bersehati di pagi hari ini. Karena Jum baru ya, semua sulit masuk, tapi kita tidak menyerah pulang. Ayo udahlah, nggak apa-apalah. Untuk kali ini nggak usah ikut. Soalnya susah masuk kok, lanjut lagi boboknya. Nggak, tidak seperti itu. Kita semua berjuang, satu demi satu.
bisa melewati pintu untuk bisa masuk ya. Sangat bersyukur kita di pagi hari ini ya kan ibu-ibu hebat semuanya. Kita kembali Amin. kepada firman Tuhan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi ketika kita ditanya, ketika kita diperhadapkan kepada sebuah pertanyaan, manakah lebih baik kita memberi daripada menerima? Kita ada sebuah ilustrasi yang mengatakan ketika ada 2 orang anak didatangi malaikat sebelum lahir ke dunia, mereka didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, kalau kau nanti lahir ke dunia, kau mau seperti apa? Mau menjadi penerima atau menjadi pemberi? Salah satu langsung menjawab, ya jadi penerimalah. Menerima kan enak, tidak harus kerja keras, tidak harus ini, tidak harus itu ya. Pokoknya enak-enaklah menerima. Terus yang satu lagi menjawab, kalau saya nanti lebih baik memberi. Jadi seiring dengan kalau memang itu yang kamu minta, itulah yang besok terjadi ketika kamu akan hidup di bumi. Seiring dengan waktu mereka tumbuh dewasa, yang mengatakan bahwa lebih baik menerima tadi, tiba-tiba dia harus terjadi menjadi pengemis. Hidupnya menerima terus, ditolong orang terus. Dan tak pernah memberi. Itulah kehidupannya. Dan sang pemberi tadi yang meminta untuk hidupnya menjadi pemberi, dia tetap diberkati, dan semakin diberkati, hidupnya tidak akan kekurangan. Di daerah saya, kelahiran saya, daerah Kabupaten Dairi, di Kalang ada sebuah kolam. Kolam ini namanya Tambak Giring-Giring, airnya tidak pernah, airnya hanya masuk aja, tidak keluar, berhenti di situ saja. Airnya keruh selalu, dan tidak menyenangkan bagi orang. Dia hanya menerima terus. Dan juga kalau semua ibu-ibu ya, kalau kita kurasa semua kita tahu daun ubi. Daun ubi itu kalau tidak dipangkas, kalau tidak diambili, buahnya tidak akan tumbuh daun-daun segar, tunas-tunas baru. Demikian juga kehidupan kita. Aku lihat wajah ibu-ibu ini, tak ada ini orang-orang pelit, semua ini orang murah hati. Jadi firman Tuhan yang mengatakan kepada kita hari ini yang digaris bawahi adalah Kisah Rasul 20 ayat 35a yang mengatakan lebih berbahagia orang yang memberi daripada orang yang menerima. Orang yang kalau memberi tentu itu ada yang hilang, ada yang harus berkurang. Jadi ketika kita memilih untuk menjadi orang yang memberi, harus ada dari bagian kita yang berkurang. Jadi, tapi kita jangan berpikir bahwa memberi itu adalah rugi. Jadi, tapi memberi itu merupakan sebuah keberuntungan yang bisa dirasakan oleh kasih kita. Kita berpikir kalau soal memberi ini bukan harus dalam porsi besar. Kecil juga bisa, sesuai dengan keadaan kita. Seperti firman Tuhan yang mengatakan, Amsal 11 ayat 25a, siapa banyak memberi berkat, tentu diberi kelimpahan. Amsal 11 ayat 25a. Jadi, Kisah Rasul 20 ayat 35 ini lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah yang menjadi yang harus kita adopsi di dalam kehidupan pelayanan kita. Ibu-ibu yang diberkati oleh Tuhan, memberi itu bukan harus dengan materi. Sebenarnya ibu itu adalah seorang ibu itu tidak semua sanggup menjadi ibu. Soalnya banyak kali rumah tangga yang gagal dia menjadi ibu, meninggalkan keluarganya, bercerai dan apa sila kalian karena dia tidak sanggup menjalani kehidupan sebagai ibu yang harus memberi. Sebenarnya menjadi ibu itu sebelum mereka memuji kita, sebelum para suami memuji kita, baiklah kita memuji diri kita adalah orang-orang hebat. 10 PR kita, 1 PR suami. PR kita mencuci, bangun pagi, membereskan rumah, bekerja untuk menghidupi rumah, membesarkan anak, kepelayanan lagi dan lain sebagainya. Suami kita hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Jadi 10 PR kita ini
kita siapkan, masih kita ambil bagian lagi untuk menolong suami kita yang masih mempunyai suami untuk menyelesaikan tugasnya. Berarti kita adalah ibu hebat. Di antara 10 PR kita itu masih bisa kita selesaikan dan bisa kita lagi mengambil bagian pekerjaan suami kita. Itulah hebatnya ibu yang menjadi sang pemberi. Jadi aku melihat di Zoom ini banyak sahabat kita, ibu-ibu yang telah pergi ditinggalkan suami, dia bertahan dalam hidupnya untuk menjadi pemberi, menjadi pahlawan dalam keluarga. Lebih hebat mereka daripada kita yang masih memiliki suami. Jadi kehadiran kita menjadi wanita-wanita Kristus, penolong Kristus, seperti perempuan-perempuan yang berjalan untuk mendatangi kuburan Kristus Yesus, mereka tidak terhalang oleh batu penutup kuburan. Mereka tidak kembali dari tengah jalan. Mereka berjuang. Seperti janji Kristus, malaikat itu mengatakan, pergilah teruskan perjalananmu, engkau akan berjumpa dengan Yesus di Yerusalem. Demikian juga kehidupan kita. Selalu ditolong oleh Tuhan, selalu ditolong. Kita tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah dalam kelemahan, selalu dikuatkan oleh Tuhan. Jadi kebaikan Tuhan telah mempertemukan kita di Zoom ini untuk sharing. Bagaimana Tuhan menolong kita bisa mengambil bagian di pelayanan, di keluarga, semua dengan kebaikan Tuhan. Jadi bagaimana Tuhan itu, bagaimana kita memberi itu, kita memberi dengan tujuan pemberian seperti apa yang menyenangkan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 7, hendaklah kamu masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, memberi dengan tulus, termasuk ibadah yang menyenangkan Tuhan. Jadi memberi itu, kita harus dengan hati tulus. Memberi itu bukan dengan porsi besar. Saya berpikir kalau kita hidup pas-pasan bagaimana memberi ya. Kalau kecil yang saya berikan apa itu berharga di mata Tuhan. Saya teringat seperti ini ibu-ibu. Air laut itu kalau ditambahkan hanya 1 seloki, secara kasat mata itu tidak berarti apa-apa. Tapi yang jelas bahwa volume air laut itu pasti bertambah. Jadi walau kecil kita bisa memberi, tapi itu sangat berharga di mata Tuhan dan sangat dihargai oleh Tuhan. Jadi kehidupan menjadi pemberi, memberi untuk sesama manusia ada skalanya, waktunya. Walau sangat kecil pemberian kita, tapi di waktu yang tepat sangat berarti bagi orang lain. Umpamanya ada seorang yang sangat susah, kita tolong dengan sepiring nasi, pada saat yang tepat itu sangat berarti bagi mereka. Dan bahkan akan membuat mereka mengenang kita, kebaikan kita itu untuk sepanjang zaman. Jadi orang yang suka memberi adalah orang yang murah hati, berarti bukan orang pelit. Orang pelit tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. 1 Korintus 6 ayat 9 mengatakan orang pelit tidak akan mendapat bagian di kerajaan surga. Jadi wanita-wanitanya Tuhan adalah orang-orang yang murah hati. Orang-orang yang suka memberi. Di grup ini banyak kita melihat talenta-talenta di dalam diri sahabat-sahabat doa kita. Aku melihat ada seperti Ibu Nurma Tondang bisa berbagi, mengajar kursus bahasa Inggris. Ibu Joy dari Surabaya dengan kesederhanannya dia dengan murah hati memberi waktu untuk menegur, untuk menyapa, untuk mengingatkan. Ibu Hani dengan karyanya, dengan kehebatannya, dengan talentanya, dia memiliki kemampuan untuk menguatkan. Jadi untuk konseling. Inilah kelebihan kita. Di antara kelebihan-kelebihan yang menonjol, kita yang biasa-biasa saja juga bisa dipakai Tuhan. Seperti aku sendiri berpikir ya, bagaimana aku bisa ada di Zoom ini? Apalah yang boleh kulakukan? Apalah yang ada kumiliki? Sekolah juga tidak. Tapi seperti apa yang saya bilang tadi, pertama tadi, kalau kita menambahkan air 1 seloki ke laut itu tidak ada artinya. Tapi yang pasti, debit air laut itu volumenya pasti akan bertambah. Jadi demikian juga kita, para anak Tuhan yang telah menjalin persaudaraan di grup ini, janganlah kita pernah merasa apalah yang hanya bisa kulakukan kalau aku hanya sebatas ini. Tapi Tuhan menghargai setiap usaha. Tuhan menghargai setiap tekad. Tak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Jadi tujuan kita memberi adalah untuk menyenangkan Tuhan.
bukan untuk mencari popularitas atau supaya dipuji orang. Jadi Tuhan, kita memberi, setiap pemberian kita pasti dihargai Tuhan, dan kita memberi itu bukan supaya mendapat imbalan, tapi kita supaya menghargai Tuhan atau mengabdi kepada Tuhan, karena yang ada di kita itu juga adalah anugerah Tuhan. Jadi untuk apa tujuan kita memberi? Contohnya kita memberi persembahan, persepuluhan, dan yang lain-lain, bukan untuk menyogok Tuhan supaya kita diberkati. Sebab banyak kali prinsip seperti ini. Aku kenapa ya tidak diberkati sampai sekarang ini? Ekonomi saya hanya biasa-biasa saja, atau saya tidak ada kelihatan yang menonjol dalam ekonomi saya, padahal orang-orang selain udah diberkati. Aku rajin ke gereja kok, aku ini itu, aku rajin memberi persembahan kok. Ada seorang mengatakan kepada kita seperti ini, mungkin kamu tidak memberi persepuluhan, mungkin kamu itu. Jadi kalau di sini kita berarti Tuhan itu tidak bisa disogok. Kalau kita sudah kasih persepuluhan otomatis diberkati, bukan seperti itu. Tapi kita kalau kita memberi itu, kita memberi persembahan, memberi menolong sesama, itu adalah tanggung jawab karena kita sudah lebih duluan diberkati oleh Tuhan. Jadi pada saat ini juga kita harus ada perenungan kita bahwa Tuhan telah memberi kita roti. Roti itu adalah kebutuhan kita untuk hidup, biaya anak sekolah, biaya yang lain-lain untuk mendukung kesejahteraan hidup kita. Jadi Tuhan juga kita memberi benih. Benih itu adalah untuk ditabur, tidak untuk didiamkan, bukan untuk milik kita sendiri. Jadi orang yang menabur banyak otomatis dan dia berhak mendapat upah yang banyak. Jadi bagian kita itu ada khusus untuk roti yang harus kita pakai sendiri, ada yang harus ditabur. Jadi di taburan inilah yang harus kita taburkan. Semakin banyak menabur, semakin banyak diberkati. Kita mendapatkan bagian kita dari hari hasil taburan kita masing-masing. Inilah yang menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Walau dengan keterbatasan, saya mengambil bagian untuk menabur firman di pagi hari ini. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, karena waktu kita juga mungkin ya sudah tersendat karena kesulitan masuk tadi. Salam dari kami Tanah Karo. Saya seorang penatua melayani di Gereja Suku GBKP, Gereja Batak Karo Protestan. Mungkin ya belum ada yang belum kita saling kenal, masih ada di antara kita yang belum saling kenal. Saya memiliki anak 5 orang, 2 sudah menikah, 3 cucu, dan 3 lagi yang belum menikah. Jadi kita melayani di gereja yang beraliran Calvinis di daerah Tanah Karo, 3 km zona Sinabung. Jadi untuk semua anak-anak Tuhan, ladies-ladiesnya Yesus yang ada di grup ini, terima kasih buat kesempatan yang ada, semua karena kebaikan Tuhan. Keterbatasan saya untuk memberitakan firman Tuhan di pagi hari ini, semuanya akan disempurnakan oleh Tuhan. Terpuji Tuhan atas firman-Nya. Terima kasih buat semua kita yang telah setia mendengarkannya. Haleluya. Amin.